Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأقرنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini malam tawakuf. Tadinya minggu depan karena kiai saya tawakufnya malam ini, jadi saya ngikut tawakuf. Ini tawakuf yang keberapa? Yang ke-4 kalau nggak salah. Setelah saya ngajar dari awal masjid ini diresmiin tiap malam Senin. Jadi ngajarnya udah cukup lama. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua istiqamah yang cinta terhadap majelis-majelis ilmu. Jadi ngikutin kebiasaan kita aja ngaji. Nah, tadi ada yang share apa tuh, majelis apa tuh? Jadi, katanya ada di musola Blok F, zikiran, mujahadah, gitu ya. Ada yang bilang zikirannya aneh Ustaz, nggak kayak biasa. Ya, kalau aneh nggak usah diikutin. Ya, kalau aneh yang di luar kebiasaan kita, itu jangan ikutin. Gitu. Ya normal-normal aja. Ya. Makanya pentingnya kita cari guru yang bersanad. Nah, begitu. Jadi mata rantainya mutawatir, gak putus. Ya. Gak putus. 2 minggu lagi insya Allah kita Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan akhir Maret apa ya? Apa awal? Akhir Maret, akhir Februari atau awal Maret sudah menentukan. Kalau kita Nahdlatul Ulama ngikutin nanti pemerintah. Cuman kalau dibilang pemerintah kita sekarang gimana ya? Bingung juga kita. Kita serahin sama Allah. Ya. Kalau kita lihat perkembangan saat ini, nanti alat tukar transaksi udah masuk ke digital semua. Jadi uang kertas salah laku nanti.
digital, karena dan itu nggak kaget sebenarnya, karena Nabi sudah ngingetin dari jauh-jauh hari. Ya, bertambahnya zaman terus akan berkembang. Nah, tapi tetap ya, tetap iman kita nggak boleh runtuh. Jadi nggak usah kaget nanti. Sekarang aja udah lapar, pesen handphone dah, ya kan? Nggak capek-capek ke warung. Jadi pesan Nabi, kejadian saat ini sudah Nabi wanti-wanti dari jauh-jauh hari. Tapi pada prinsipnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita wafat dalam keadaan tidak dalam keadaan muslim. Ya, makanya pesan pribadi, jaga iman Islam kita. Ya, murid-muridnya Dajjal udah nongol. Ya, kita ini Islam agama misi. Nasrani agama misi, ya. Tapi kita nggak boleh ngajak, nggak maksa-maksa ngajak, ya, nggak boleh. Ya, makanya jaga anak-anak kita semua, ya, dari program pemurtadan. Ini harus kita sampaikan. Ya. Makanya nggak salah kalau hadir di Indonesia apologet Islam. Ya, karena di seberang pun ada apologetnya. Nah, itu tegasnya membentengi kita untuk tidak murtad. Ya. Sekarang di sekolah-sekolah aja sudah hadir dengan diiming-imingin jajan-jajanan anak-anak kita. Makanya harus kuatkan fondasi. Kita ngaji sepasang, habis itu kita tahlil, baca ibadah Allah. Sebelum saya ngajar, saya mohon maaf lahir dan batin. Jika selama saya ngajar ada kekurangan atau kekhilafan, atau kiranya antum nggak paham apa yang saya sampaikan. Tapi saya sudah membuka. Kalau yang nggak paham silakan bertanya. Tapi insya Allah saya ngajar akan menjelaskan secara detail, secara jelas. Jadi nggak mau setengah-setengah yang antum terima. Ya. Mau Ramadan, kalau nanti kita panjang usia taat kepada Allah, kita buka lagi 2 minggu setelah Lebaran, insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang usia taat. Kalaupun kita mati nanti tengah jalan, tolong didoakan. Gitu. Ya. Untuk apa tujuannya? Ya. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamar. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi sia-sia. Kalau Allah karena kita kelebihan ilmu, jangan sampai tidak disampaikan. Lagi-lagi saya ingatkan di atas tadi, ya, cari guru yang benar. Minimal dia punya akhlak. Ya, minimal dia punya akhlak. Karena Nabi diutus ke muka bumi ini liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Maafin kakak. Oh, maafin atuh, utang gua masih banyak begini. Ya, maafin. Ya, Allah aja punya sifat al-afu pemaaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya annahu alaihi salam kharaja dhata yawmin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum
Ini dapat masukan dari subscriber kita. Suaranya agak pecah Ustaz, jadi nggak kedengaran. Ya. Nah, makanya nih udah bener nih. Dari subscriber, gue punya subscriber, ini gini gua, ya, Pak punya YouTube kan? Waduh, tolong di subscribe dulu itu. Tujuannya apa? Kalau gua mati, ada yang denger, dipakai, diamalin, kan mayat datang dalam kubur, gitu ya. Kaifa asbahtum faqalu asbahna mu'minina billahi faqala wa ma alamatu imanikum qalu nasbiru 'alal bala'i wa tashkuru 'alal rakha'i wa tarda bil qada'i wa qala 'alaihi salam antumul mu'minuna haqqan rabbil ka'bati. Alhamdulillah, tolak angin datang. Mudah-mudahan teman-teman DKM dikasih Allah sehat. Karena jadi pengurus DKM orang digaji proyek akhirat. Ruya annahu alaihi salam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada nabi yang terakhir, hanya Nabi Muhammad. Ada Ustaz namanya Nabi Ahmad. Kata siapa tuh di Quran? Min ba'dihi ismuhu Ahmad. Oh, itu mah senjatanya orang-orang Ahmadiyah. Siapa pendirinya? Ahmadiyah berdiri 1886. Tuh, si Mirza Ghulam Ahmad namanya pendirinya. Yang mengaku nabi. Nabi apa? Nabi Isa Al-Masih. Namanya siapa? Ahmad. Dipelingkir ayatnya tuh dia. Ahmadiyah baik-baik, Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Nggak mengaku Nabi Muhammad sebagai khatabul anbiya wal mursalin. Ya. Baik-baik, jangan sampai GCC2 kemasukan Ahmadiyah, kemasukan Wahabi, nggak apa-apa dah, depannya aneh. Kalau Ahmadiyah repot. Nabi menjumpai para sahabatnya, kharaja zata yaumi ala ashabi. Nabi jumpa nih, keluar berjumpa kepada teman sahabat-sahabatnya. Nabi nanya kepada para sahabatnya, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan di waktu pagi subuhmu antum semua? Kata Nabi nih, para sahabatnya, faqalu, maka berkata siapa para sahabat Nabi yang ditanya? Asbahna mu'minina billahi fa asbahna, nih berubah lagi soalnya ini. Ada orang di dalam. Oh, mana? Asbahna mu'minina billah. Mereka menjawab siapa para sahabat yang ditanya Nabi tadi. Ya, asbahna mu'minina billah. Kami dalam keadaan iman kepada Allah, wahai Nabi. Nabi keluar berjumpa kepada sahabatnya, kemudian Nabi menanyakan kabar kepada sahabatnya. Kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian pada pagi ini subuh? Faqalu, berkata siapa para sahabatnya, asbahna mu'minina billah. Mereka menjawab siapa sahabat, kami dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka berkata Nabi, wa ma alamatu imanikum, apakah tanda-tanda keimananmu wahai sahabat? Nanya lagi Nabi nanya lagi. Ya, wa ma alamatu imanikum, apakah tanda-tanda keimananmu wahai sahabat? Qalu, berkata siapa para sahabat, nasbiru 'alal bala'i, kami sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Wa nashkuru 'alal rakha'i, kami bersyukur atas nikmat di waktu lapang. Wa tarda bil qada'i, ya, kami ridha atau kami senang terhadap ketetapan Allah.
Faqala alaihi salam, maka berkata lagi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antumul mu'minuna haqqan, bahwasanya antum semua, kalian semua para sahabatku termasuk orang-orang yang mukmin sebenarnya. Wa rabbil ka'bati, demi Allah yang memelihara Ka'bah. Kudu bersabar, bersyukur. Allah kasih musibah itu bagian dari ujian dari Allah. Jangan ketika dikasih musibah ngomong, ya Allah, berat amat hujan yang kau berikan. Sampai kapan musibah ini yang kau berikan kepada kami sekeluarga, ya Allah? Nggak boleh tuh, gitu. Nggak boleh. Alladzina idza asabatuhum musibah, dalam Quran, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua musibah datangnya dari Allah. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian bersyukur atas nikmat di waktu lama. Lagi ada bersyukur, lagi nggak ada bersyukur juga. Ketika nggak punya sesuatu, jangan update status. Ya Allah, nggak apa-apa dah, hari ini gue nggak punya duit, mudah-mudahan nanti gue punya duit. Ya, jangan Ustaz Ipul, jangan. Jadi ada masalah atau tidak, ya, jadi ada status mah yang ini aja, yang jangan menampakkan diri kita itu lagi kena musibah, ya, atau mengharapkan sesuatu dan belas kasihan, ya, sama aja menjatuhkan diri kita sendiri. Berarti nggak percaya dengan qadanya Allah. Gitu. Bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit. Usaha lagi yang jatuh, Ustaz, gimana ini ceritanya, berangsuran susah banget gitu. Ya, tuh omongan begitu aja, ya, udah kufur nikmat sama Allah, udah gak yakin dengan Allah. Emang yang kasih makan hakikatnya siapa? Allah. Lalu kita perantara doa. Ada seekor harimau sedang berteduh di bawah pohon. Ini harimau maksudnya pengen berteduh doang di bawah pohon. Tiba-tiba ada burung jatuh dari pohon tersebut, dimakan sama harimau. Dari cerita ini, ya, kita diwajibkan dalam syariat untuk berhusnuzon dengan ketetapan Allah. Niat istirahat, dapat makan. Makanya kalau diajarkan sholat tahlilan, ikut aja udah pasti bawa besek. Uang tahlilan udah bawa besek lah. Ya keterlaluan lah tuh sahibul hajatnya. Gitu ya. Jadi nikmat itu bukan hanya makan. Ya. Kan nikmat paling utama itu apa? Sehat. Kalau kita sehat, ya, bisa ibadah, bisa hadir ke majelis ilmu, bisa bersilaturahim. Wa tarda bil qada'i, ridho dengan ketetapan Allah. Ya.
Aneh nggak habis pikir. Ya. Setelah sekian tahun keluar dari pesantren, ya, selesai masa pengabdian, kuliah aja kita hampir 10 tahun kuliah itu. Punya rumah di Sawangan, tiba-tiba balik kemari coba. Kan pesantren kita di situ di Bayuran. Ya. Kagak punya mimpi kita balik ke daerah lain. Ya. Cuman cengah-cengir aja. Allah ini caranya unik. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Sabab coeng jadi ketua DKM bukan karena kita, emang Allah udah takdirin, sababnya dari kita. Karena ditanya, kan gitu. Sama jamaah. Pak Sujadi emang punya mimpi bertetangga sama saya sebelah-sebelah, kan kagak punya mimpi. Tahu bertetanggaan aja sama kita. Qala ba'dul arifina, sebagian ulama ahli ma'rifat menyampaikan kepada kita semua, as-sabru thalathu maqamat. Sabar itu dibagi 3 tingkatan. Sabar itu dibagi 3 tingkatan. Makanya nggak ada istilah sabar itu ada batasnya. Oh, nggak bisa begitu. Ya. Sabar itu nggak ada batasnya. Ada batasnya. Batasnya apa? Orang ada batasnya sabar mah. Orang ada batasnya. Yang pertama tarkus syaqwa wa hiya darajatut tabi'in. Yang kedua waridau bil maqduri wa hiya darajatur az-zahidina. Yang ketiga wal mahabbatu bil ibtila'i wa hiya darajatu as-siddiqin. Qala ba'dul arifina, berkatalah sebagian ulama alim arifan, as-sabru thalathu. Bukan salah satu nih, thalathu harusnya. As-sabru thalathu maqamatin. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tarku asyaqwa. Yang pertama tidak suka menceritakan nasib buruk kita kepada selain kepada Allah. Jadi kalau lagi tertimpa musibah gitu ya, ceritanya jangan ke tetangga. Ceritanya sama Allah, bangun sholat malam, kan kita udah ingetin tahajudnya jangan putus. Ya, gimana nggak ada masalah, sholat ditinggal. Ya. Sedekah orang mau, sama tetangga medit. Ya. Ketika ada masalah, ya Allah, kenapa engkau berikan hamba musibah yang begitu berat? Ya, jangan begitu. Ya, jadi perbaiki hablum minan nasnya, terlebih hablum minallahnya. Perbaiki hubungannya kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dan perbaiki hubungannya sesama manusia. Artinya, ya, bertetangga kudu baik. Ya, jaga tutur ucapan kita kepada tetangga, baik tetangga kita yang muslim maupun yang non muslim, jangan sampai menyakitin perasaan dan hatinya. Kemudian jaga hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kagak diuji? Ya Allah aja lupa. Begitu. Ya. Jadi jangan ada bahasa ya Allah, gimana ini ujian berat banget ini. Aduh, satu belum beres, satu nongol lagi ya Allah. Itu ngeluh namanya. Ngeluh. Ya. Ngeluh. Ya. Ini model kayak begini nih, nggak suka menceritakan nasib buruk kita, ya selain kepada Allah, darajatut tabi'in, dapat tingkatan sebagai sabar tingkatan kelas tabi'in. Cakep nggak tuh? Nah, jadi Nabi turun ke sahabat, turun ke tabi'in, turun tabi'in, ya turun ke ulama salafun saleh. Jadi sabar. Pokoknya jangan cerita ke manusia, mau bener, mau layak solusi cerita ke jelema. Ya.
Minta sama Allah. Allah marzuqna makhraja ya Allah. Ya Allah karunikanlah hamba jalan keluar dari masalah ini. Itu begitu mintanya. Ya. Kan enak. Ya, mau saya banyak-banyak 2 rakaat aja salat tahajudnya, tutup witir. Ya, kalau witir istiqomah masuk ke kategori ahli witir. Kasih Anda jalan keluarnya. Ya. Khairul umuri awsatuha. Segala macam bentuk musibah atau masalah atau bencana yang kita alami, awsatuha, pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin nggak ada. Nah, sebelum masalah itu teratasi, perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah. Perbaiki dulu. Makanya kita dianjurkan umat Islam ini bermuhasabah terus, introspeksi diri. Tingkatan sabar yang kedua, waridha'u bil maqduri. Ridho atas ketetapan Allah. Allah jadikan kita orang kaya, bersyukur. Jangan sampai Allah tetapkan kita jadi orang kaya, ya hartanya tidak manfaat di jalan Allah maupun tidak manfaat untuk diri dia sendiri. Artinya tuh banda yang kita miliki banyak, ketika kita meninggal dunia, banda itu tidak bisa menolong kita sedikit pun. Paham? Ya. Minggu lalu udah kita ingetin, dapat rezeki keluarin langsung. Ya. Kan dulu ada yang ngomong gitu. Saudani hidupnya enak bener gitu. Gitu kan ada yang ngomong kita. Lah kita mah mau gimana? Mau hidup baru seneng. Lah hidup kusut mulu. Saya hidup. Gitu ya. Emang kata dulu gua gak mikirin utang, cicilan, gak mikir. Cuman gak terlalu ekstrim mikirin ya. Makanya kuncinya apa? Sedekah subuh. Gak sempet ke masjid, bikin di rumah kotak-kotakan, tulis sedekah subuh. Masukin jepret. Dapat seminggu, lu kagak subuh-subuh di masjid, keluarin dah. Kasih ke siapa kayak yang benar-benar berhak menerimanya, itu. Caranya begitu. Kemudian sholat malamnya, duhanya, itu. Juga gak tahu utang gue yang banget, mau tiring beli kepala gue. Ini ada murah nih, brosur apa? Ganti mobil, jual, ganti mobil, puyeng kepala gua. Jangan kan boleh di Islam kredit, boleh. Tapi kita kudu tahu diri, gitu. Ya. Kudu paham dengan kemampuan kita, jangan memaksakan, gitu ya. Lamborghini aja nggak bisa habis tuh Lamborghini ya. Langsung aja kemarin komen, jak Lamborghini. Ridho atas ketetapan Allah. Kalau udah kita ridho ya dengan ketetapan Allah, masuk kategori darajatul az-zahidi. Ya, orang yang ridho dengan ketetapan Allah ya adalah sabar tingkatan orang-orang zuhud. Apa itu zuhud? Orang yang meninggalkan duniawi lebih mengedepankan akhirat. Orang-orang zuhud gitu. Dia pikir dunia cuma tipu daya. Ya, cuman innamal dunya la'ibun wa lahu, cuman panggung sandiwara. Ya. Mengharapkan akhirat aja dah. Ya. Perkara surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah, bukan tidak melalui siapa-siapa. Kita ngarapin sholat kita biar masuk surga, ngaji kita enggak. Bisabab dengan rahmat kasih sayangnya Allah. Jadi kita masuk surga itu bukan karena siapa-siapa. Kalau mengharapkan masuk surga dengan ibadah yang kita lakukan selama dunia, kecil harapannya. Kecil harapannya. Harapannya surga dari sholat kita, dari sedekah kita, dari berbuat baik kita kepada orang lain, kecil. Surga, perkara surga dan neraka itu ya
semuanya di ketetapan Allah. Masuk surga kita kelak nanti insya Allah karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Makanya Allahumma tsabbitna bil iman, ya Allah tetapkanlah kami dalam keadaan iman kepadamu ya Allah. Wa tsabbitna bit tauhid, dan tetapkanlah hati kami semua dengan tauhid, keesaan Allah. Wa tsabbitna ala dinil Islam min darid dunya ila daril akhirah, dan tetapkanlah kami semua dalam keadaan Islam ya, dari dunia sampai nanti dari akhirah, kehidupan di akhirat. Begitu ya. Nah, jadi nggak usah berkhayal terlalu tinggi bisa bab ibadah kita bisa masuk surga, kecil harapannya. Ya, perkara surga itu ya, rahmat kasih sayangnya Allah, bukan rahmat atau RT Blok L, bukan rahmat atau RT Blok A, bukan. Rahmat kasih sayangnya Allah. Gitu. Nah, jadi kita kudu gimana nih? Berarti nggak usah ibadah, ibadah tetap kepada Allah. Ya, mengesahkan Allah sebagai Tuhan tetap, menjunjung Nabi Muhammad sebagai panutan kita tetap, berbuat baik kita kepada sama tetap. Ya, siapa tahu ya berbuat baik sedikit pun di dunia ini itu menjadi wasilah Allah ridho masuk kita ke surganya. Insya Allah gitu. Ya. Jadi jangan kun mutafail wala takun mutasyail. Kudu jadi orang yang optimis. Ya, jangan pesimis. Ya, antum jadi pengurus DKM kudu optimis. Ya, kudu optimis. Walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Pengurus DKM gitu, ya. Nah, lagi begitu ya, gua keras hati nih lagi. Yang ketiga, ya, tingkatan sabar wal mahabbatu bil ibtila'i wa hiya darajatu as-siddiqin. Hujan ya. Alhamdulillah. Biasanya kalau hujan gini ntar habis sisa ada makan. Betul. Oh iya. Biasanya begitu kalau tawakuf ada makan. Allahumma ja'al sayyiban nabiyan. Yang ketiga wal mahabbatu bil ibtila'i, cinta akan musibah. Jadi kalau ada musibah ya, jangan pesimis. Ya, musibah itu bagian dari ujian kepada Allah. Dulu anak kita yang bontot ya, namanya Boy Fattahur Rizki Hermawan. Ya. Didiagnosa sama dokter ada speak delay karena keterlambatan berbicara. Nah, istri saya, ya namanya perempuan kan begitu ya. Oh, bla 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 bla. Saya bilang, kita juga ngecapak tuh bocah. Antepin aja dah. Oh, ngecapak kalau belum lancar. Gitu ya. Jadi yang Allah udah kasih kepada kita dalam kehidupan, ambil dan nikmati. Ini kalau udah cinta terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita adalah masuk kategori sabar tingkatan as-siddiqi, orang-orang yang jujur. Ya, ada 3 tingkatan sabar. Jadi nggak ada bahasa keluar lagi dari mulut kita sabar itu ada batasan, nggak ada. Ya, sabar itu tetap harus kita lakukan. Entah itu kita dapat nikmat dari Allah, ya, entah itu dapat musibah dari Allah. As-sabru kas-sabri murrun. Sabar itu kalau kita rasakan pahit nggak sabar? Dapat musibah, kira-kira pahit nggak? Pahit. Dapat bini cerewet, pahit banget Ustaz. Dapat pahit banget. Belum Allah karuniai keturunan, sabar aja udah. Ya, Allah kan lebih tahu ya, yang terbaik buat hambanya. Innahu alimum bidatis sudur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu isi hati hambanya masing-masing. Jadi kita mau keluar dari masjid mau ngapain, Allah lebih tahu. Ya. Allah belum bisa kita kasih keturunan, Allah lebih tahu yang lebih baik buat kita. Jadi jangan pernah nyalahin Allah. Kalau udah nyalahin Allah, ya mohon maaf, kita kudu sakit.
Ya, kalau udah kita berani nyalin Allah, udah berani nyalin Allah, keluar dari Islam. Ya kita gimana dulu awal-awal ngajar, fitnahnya kan luar biasa. Ada kita, oh enggak ada, udah imatin aja udah, mau gimana urusannya sama risiko ngajar begini. Ada yang suka dengan agak, gitu ya. Cuma kan kita buktikan, ya kira-kira yang mau ngejatuhin kita istiqomah apa kagak? Kan nggak istiqomah ngejatuhinnya, mundur tengah jalan. Yang dijatuhin tetap jalan terus. Ya. Karena prinsip saya, ya, kita mati ini nggak tahu apa. Masalahnya apa ketika kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Salah satu diantaranya apa? Dalam hadis yang tadi, al-ilmu yuntafa'u bihi. Meninggal kita semua, nggak bisa bawa kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Dan gitu. Iya. Jadi nggak boleh pesimis kalau ada musibah. Ya, perlu sabar. Sabar. Hal ini ya disampaikan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'budillaha 'ala ridha, fa in lam tastati' fa fi sabri, ala ma taqrahu khairun katsir." Ya, a'budillaha, beribadah kamu semua sekalian kepada Allah, ya, 'ala ridha, disertai kerelaan hati, disertai ridha, ya, karena Allah. Fa in lam tastati' fa fi sabri. Kalau kita beribadah kepada Allah, ya, tidak disertai dengan kerelaan hati kita, ya, fa in lam tastati' fa fi sabri, maka ya, bersabar, ya. Bersabar ala ma taqrahu khairun katsirun, atas sesuatu yang tidak engkau sukai, merupakan kebaikan yang banyak. Apapun yang kita lakukan, ya, semuanya untuk Allah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita ingatkan, ya, segala perkara urusan libatkan Allah. Libatkan Allah. Allah itu tempat sebaik-baiknya kita kembali. Makanya kita nih begini nih, kebiasaan kita atau kelakuan kita gitu ya. Kalau ada musibah atau ada masalah gitu ya, ketika waktu kita ngajar di salah satu kampus di Tangerang itu, ya udah sering kita sampaikan, ya, 2 tahun kita nggak dibayar, nggak digaji. Padahal pendapatan kita hanya dari ngajar itu. Waktu itu dia udah keluar dari imam. Kita minta sama Allah gitu, ya Allah, Engkau maha hidup, Engkau maha kaya, Engkau tahu hamba punya anak istri. Tolong bantu hamba, jangan sampai hamba dolim dengan anak istri hamba. Terkait dengan makanan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kewajiban hamba terhadap hutang-hutang hamba. 2 tahun, Allah kasih gampang. Allah kasih gampang. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih kan ada ya, al-yaqinu la yuzalu bi syak. Jadi kalau udah yakin dengan apa yang kita inginkan, udah yakin aja, tapi libatkan Allah. Ragu sedikit, mau bisa. Jadi kalau udah yakin sama Allah, udah yakin. Di tengah jalan ada keraguan sedikit dalam hati kita, Allah wal ijabah. Ya Allah, hamba minta sesuatu di pertengahan jalan, kira-kira bisa nggak ya Allah? Nah, tutup semua, gitu ya. Jadi perkara dunia nggak usah takut, ya nggak usah takut. Makanya saya udah pesan-pesan dari jauh-jauh hari sama bini saya, kalau saya meninggal duluan, ya kira-kira apa yang bisa dijual-jual, jadikan modal, ya, kecuali rumah ini buat tempat tinggal. Gitu. Jadi udah kita siapin, ntar kain kafan kita ada
kain ihram pas kita umroh, tolong dipakai. Saya punya dua, saran satu membini saya, karena dua-duanya pernah saya bawa ke Mekah, Madinah buat umroh. Terus tabungan gue di sini, udah gue kasih tahu, ya tabungan gue di sini, di rekening bank syariah ini, pin ATM sekian. Bini gue mah diem aja, gitu ya. Jadi harus disampaikan, karena mati itu rahasia Allah. Gitu ya. Cukup ya semasa, kayaknya kagak cukup tahlilan. Ya. Sebelum tawakuf saya pesan nanti, sebelum tawakuf, sebelum puasa, ya, saya pesan sama teman-teman DKM, ya, agar lebih hati-hati untuk memilih imam taraweh. Jangan dipilih, oh ini bagus Ustaz, cepet nih. Jangan sanggup cepetnya ini. Ya, kalau emang ada pengurus DKM yang bisa ngimam ya ngimamin, bagus. Gitu ya. Kemudian isi setiap ba'da tarawih apa siapaan gitu ya, kegiatan apa, jangan sampai setelah tarawih kosong masjid. Gitu. Jadi Allah kasih kesempatan kita sampai di bulan Ramadan ini suatu nikmat yang luar biasa. Jadi jangan sampai momentum Ramadan kita kosong, kita isi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, gitu ya. Tadinya Ramadan saya mau buka kitab, cuman saya takut ngantuk habis tarawih, gitu ya. Kan biasanya kalau habis buka makan gorengan bakwan 5 biji, ya, esnya es teler, ya, makan nasi itu mau ada pendukung yang bagus ngaji gitu, pasti ngantuk gitu ya. Tapi nanti kita kalau mau ikut ngaji ntar di Al-Bahar kita buka, kita ngaji pada tarawih kalau mau ikut. Ya, ya. Terus nanti puasa yang sabar, ya. Harus kuat terima godaan. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Ya. Kutiba alaikum. Jadi puasa Ramadan ini Allah wajibkan umat sebelum umat Nabi Muhammad. Gitu ya. Itu. Kemudian di masa ada waktu 2 minggu, antum punya istri dan masih punya hutang puasa, diingetin. Jangan sampai tidak dibayar. Ya. Kalau nggak dibayar jadi hutang kepada Allah. Di puasa yang nggak dibayar, hutangnya bukan sama siapa-siapa, langsung hutangnya sama Allah. Ya. Hutangnya sama Allah. Gitu. Kemudian saya titip lagi yang satu. Ini gue udah ada undangan nih buat khotib Idul Fitri, tapi belum ada jawab iya atau tidak. Takut-takut ya antum butuh kita di mari. Udah ada undangan satu buat ngisi, emang satu sih kan nggak mungkin banyak buat ngisi di di Jakarta. Cuman aneh belum jawab, karena belum ketemu sama antum. Ini sampai aneh sampaikan aja. Ya, kalau emang mau undang dari luar, kita terima yang di undangan dari luar. Cukup ya. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana fillah, hasanallah bifadlillah, ibadallah. Aghithuna li'ajlillah, kunu aunana fillah, asanallah
ويا أقرب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب ويا أقرب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم ولزلفى رجوناكم سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله سر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia terlebih urusan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa makan. Ada makan dan pulang, mubazir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.